Halo bro, kembali lagi di Spacescape. Kali ini saya akan menerangkan beberapa jenis pasir atau substrat yang untuk aquascape. Oke, yuk mari lihat ya. Sip. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacescape. Salam. Telas kebes. Kali ini saya akan memperkenalkan beberapa jenis media tanam yang bisa untuk aquascape ya, dan kegunaannya masing-masing berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda, kekurangannya berbeda-beda. Apa aja, simak videonya ya. Sip. Oke, yang pertama ada media tanam jenis pasir-pasiran ya, yang populer di kalangan skaper pemula. Untuk awal-awal bikin aquascape biasanya pakai media ini untuk mengawali ya, memperkenalkan pertama kali itu ya. Ini jenis pasir Malang ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini pasir Malang ini banyak digunakan untuk pemula ya. Kelihatan, nah kacangnya bisa kelihatan, kacangnya, pasirnya. Oke, pasir Malang ini untuk pemula sangat populer sekali dan digunakan untuk media tanam yang bisa untuk tanaman-tanaman aquascape, tapi tidak semua tanaman aquascape bisa untuk media tanam pasir Malang ini. Rata-rata tanaman untuk tanaman pasir Malang itu jenis-jenis akar-akar yang kuat ya, seperti jenis Cryptocorin yang akar-akarnya lebat, gede-gede gitu. Terus beberapa stem aja yang bisa seperti globilahan itu beberapa yang bisa. Terus Ludwigia, beberapa Ludwigia bisa. Karena kenapa tidak semua tanaman aquascape bisa ditanam di pasir Malang? Karena pasir Malang itu kan keras ya teman-teman. Pasir Malang itu keras. Bentuknya itu nah kasar. Ini yang nomor 2 itu teman-teman. Harusnya kan yang nomor 1 itu lebih lembut lagi. Itu begitu keras. Jadi untuk awal tanam nancap pertama kali di media pasir Malang itu bunyinya keras. Nah itu yang bikin batangnya itu luka. Batangnya luka, jadi kemungkinan hidup itu bisa, tapi banyak yang mati karena awal itu luka gitu kan. Jadi banyak yang mati. Itu terdukung juga dengan perawatan ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman berada di kawasan pegunungan atau dataran tinggi, itu biasanya airnya bagus kan, jadi TDS-nya itu rendah. Biasanya untuk media tanam pasir Malang itu
banyak yang sukses untuk menanam tanaman apa aja ya, itu banyak yang sukses karena tertolong dengan kondisi air di lingkungan dataran tinggi. Kalau lingkungan pesisir itu ya, dataran rendah itu airnya itu kan TDS-nya sangat tinggi sekali ya, karena tingkat terkontaminasinya tinggi sekali. Jadi untuk hidupnya tanaman itu agak sulit ya untuk menyuburkan tanaman itu kan, semua itu tergantung kondisi air ya teman-teman. Jadi pasir malang ini bisa untuk media tanam untuk beberapa tanaman aja yang bisa, dan tidak semuanya tanaman bisa. Kalau di posisi airnya di posisi dataran tinggi, mungkin insya Allah banyak yang bisa. Soalnya teman-teman saya yang ada di daerah Magelang banyak yang pakai pasir malang dengan tanaman-tanaman karpet, kubah, Monte Carlo, high grass, itu rata-rata bisa semua. Cuman kekurangannya dia bisa menumbuhkan alga, air alga ya teman-teman. Ini kekurangannya di situ ya. Untuk perawatannya lebih intens saja ya teman-teman. Jadi bisa dicoba di rumah untuk pemula. Kalau ingin bagus lagi, kalau misalnya di daerah teman-teman di daerah pesisir atau panas, suhu yang kurang dingin dengan air yang kurang bagus, mungkin bisa dicoba dengan air isi ulang teman-teman, dan itu TDS-nya rendah, hampir seperti air gunung seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dan menggunakan pasir malang hitam. Oke, yang kedua itu media tanam pasir malang merah ya. Ini hampir sama kayak pasir malang yang hitam, cuman ini lebih nggak terlalu keras ya teman-teman. Ini ada nomor 1, 2, 3. Ini nomor 3 teman-teman. Jadi paling kasar dan paling gede-gede pasir malangnya merah, seperti batu bata teman-teman. Ini bisa untuk media tanam aquascape, untuk tanaman-tanaman yang kuat ya, sama kayak pasir malang yang pertama tadi. Beberapa tanaman aja yang bisa ditanam di pasir malang merah ini kan. Cuman warnanya merah itu aja, jadi kurang menarik untuk dilihat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka nggak masalah, biar ada variasi warna untuk substratnya. Ini kacang-kacangannya itu. Oke, seperti tadi ya, pasir malang merah juga sama dengan pasir malang hitam. Tanamannya bisa apa aja, cuman beberapa aja yang bisa ya, tidak semuanya. Kalau misalnya bisa apa-apa aja itu tergantung kondisi airnya teman-teman. Misalnya di dataran tinggi dengan air sumber yang TDS-nya rendah, bisa kemungkinan bisa hidup, apalagi suhunya tinggi. Oke, next selanjutnya yang ketiga ada pasir silika coklat ya teman-teman. Ini silika coklat, ini yang agak kasar sedikit. Media tanam ini bisa untuk tanaman aquascape teman-teman. Hampir semua bisa untuk tanaman aquascape-nya. Cuman untuk pertumbuhannya agak lambat teman-teman. Jadi soalnya ini pasir ya, berat dan nutrisinya sedikit sekali, sama kayak pasir malang dan pasir malang merah dan hitam itu nutrisinya tinggi sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau untuk media tanam lebih bagus ini teman-teman daripada pasir malang merah dan hitam teman-teman. Jadi saya udah pernah nyoba untuk berkali-kali dengan TDS-nya agak tinggi, rata-rata bisa teman-teman. Silika coklat ya, silika coklat teman-teman. Kayak garam gitu ya. Kelebihannya dia natural banget ya, warnanya natural ya. Mungkin biasanya untuk pasir silika coklat ini untuk penghias saja ya,
sen kosmetik sen gitu ya. Jadi untuk penghiasnya di depan aja, seperti tema-tema sungai gitu kan ya, ada di tengah-tengahnya itu ada putih-putihnya itu. Nah itu namanya silika coklat atau silika kristal ya teman-teman. Bisa untuk dicoba di rumah untuk pemula, ini bagus sekali untuk media tanam. Bisa untuk tanaman karpet atau tanaman stem gitu ya, cuman pertumbuhannya agak lamban gitu. Kalau lebih bagus lagi ya kembali lagi ke kondisi air ya teman-teman. Kondisi air lebih baik pakai air isi ulang karena TDS-nya rendah, dan dikasih CO2 juga penting juga, soalnya untuk proses fotosintesis teman-teman. Tanaman butuh proses fotosintesis untuk terjadinya makanan ya, untuk pembakaran makanan dia dan mengeluarkan O2 untuk ikan ya, oksigennya teman-teman. Oke, next ya, pasir selanjutnya ada pasir yang keempat, itu silika putih atau silika kristal namanya, seperti ini. Nah, ini kristal, kenapa kristal mengkilat gitu, shiny ya. Nah, kalau kristal ini media tanam yang kurang bagus ya teman-teman. Untuk saya pernah nyoba. Kenapa kurang bagus? Karena dia kosmetik sen aja, jadi penghias saja untuk seperti tema-tema yang tadi saya omongin, tema-tema ada rivernya ya, ada sungainya itu yang di tengah aja, biar bersih seperti air gitu kan. Seperti itu. Kenapa nggak bisa kurang bagus sih untuk media tanam itu? Saya sudah pernah nyoba dan lebih lamban lagi untuk tumbuhnya tanaman itu. Bisa, cuman lebih lambannya, soalnya ini berat ya teman-teman untuk ditanam. Jadi akar itu nggak bisa masuk ke tubuh dasar teman-teman, berat sekali. Jadi akar itu tertekan. Pokoknya media pasir semua itu menekan akar, jadi ada pembusukan akar, akhirnya tanaman mengangkat ya, terangkat dari substratnya itu ya. Teman-teman pernah mengalami seperti itu, bisa komen ya. Itu sering terjadi pertama awal mula atau pemula ya bikin aquascape. Saya dulu pernah seperti itu, sekitar 8 tahun yang lalu masih main-main aquascape pakai media pasir macam-macam, dicampur aduk, akhirnya tanamannya tidak jadi ya. Ternyata lambat laun saya memahami ternyata beberapa karakter pasir itu berbeda-beda ya untuk tanamannya ya. Ini pasir silika kristal ini untuk media tanam kurang bagus. Terus ini untuk kosmetik sen aja, penghias saja ya. Dan ya ini yang sering dipakai untuk pemula juga ini. Pasir silika kristal itu buat apa ya? Buat waterfall lah. Saking lembutnya ini untuk pasir waterfall ya teman-teman. Jadi disedot sama mesinnya ya, mesin filternya. Jadi untuk keluar dari atas, akhirnya jatuhnya itu seperti air terjun teman-teman. Nah ini, seperti ini. Oke, next yang kelima ada media tanam, tetap masih pasir-pasiran ya. Ini pasir alor teman-teman. Seperti krakal. Bunyinya itu berkeduk, alah jatuh semua, alah kacangnya jatuh semua. Ini, nah pasir alor ini ya, kelihatan kayak review makanan teman-teman. Ini kacang ya.
Pasir alor ini sama kayak silika kristal tadi ya, jadi cuman cosmetic sand teman-teman, cosmetic sand aja. Cuman dia ada kelebihannya teman-teman. Kelebihannya dia untuk pendingin suhu teman-teman. Jadi untuk akar, misalnya untuk media ini untuk tanaman yang ini untuk tanaman koleksi teman-teman ya. Kalau kalian pernah lihat teman-teman kalian yang senang koleksi jenis tanaman anubias ya, itu anubias buce, nah juga bisa. Ini ditancepin di pasir alor, fungsinya dia untuk pendingin akar teman-teman. Jadi cuman ditancepinnya, kalau anubias itu cuman akarnya aja teman-teman, jadi bukan batangnya ya. Kalau anubias kalau ditancap di batangnya yang ditanam itu nanti ada pembusukan di batangnya, cuman akarnya aja ya untuk dia cari untuk cari yang dingin yang nempel, dia bisa nempel nanti di pasir alor ini ya. Ini kelebihannya untuk mendinginkan suhu juga, jadi bagus untuk misalnya kalian memelihara udang juga senang yang dingin ini juga. Pasir alor ini hasilnya dari pantai Alor ya, dari mana ya? Oke, next ya teman-teman, untuk media tanamnya ada pasir-pasiran lagi nih. Ini namanya pasir natural sand. Natural sand. Hampir kayak silika, cuman dia batuan-batuan kecil-kecil ya teman-teman ya. Yang di depan itu biar benar natural kayak alam aslinya di Amazon atau di sungai-sungai yang cukup ya, di daerah Amazon atau tempat-tempat yang banyak tanaman airnya. Nah, ini natural sekali karena namanya aja natural, jadi membuat suasana natural, hias kosmetik saja. Kalau untuk ditanam bisa juga beberapa tanaman aja ya, nggak bisa semua tanaman ya. Jadi kalau misalnya akar yang kecil-kecil yang lembut atau pendek-pendek itu masih sulit untuk ditanam karena biasanya ada pembusukan juga. Biasanya rata-rata tanaman-tanaman yang akarnya agak kuat ya, atau keras atau gede atau banyak, seperti tanaman, kalau misalnya karpet itu Tenellus bisa, Sagittaria bisa. Terus kalau tanaman stem itu jenis-jenis Hygrophila itu yang besar-besar itu bisa. Terus Echinoturus bisa. Di Cryptocorin bisa, yang Cryptocorin yang di pasaran itu bisa. Itu bisa untuk media tanam ya. Ini natural set. Banyak contoh-contoh yang video-video yang pernah banyak yang bikin untuk natural sand. Dan sekarang udah banyak pasir-pasiran untuk cosmetic sand ini yang mereknya macam-macam dan namanya itu aneh-aneh juga ya, mungkin temuan dia ya itu juga keren juga sih. Dan itu benar-benar banyakkan pasir-pasir natural ya teman-teman. Bisa dicek di video-video manapun atau di searching di internet, bisa juga ada banyak. Oke, next. Ini yang terakhir, ini media tanam yang paling keren ya teman-teman, yang paling subur, yang paling sukses, banyak yang sukses yang menggunakan media tanaman ini ya, media tanam ini ya, substrat namanya ini soil teman-teman ya. Oke, bisa.
makanan lagi. Ya, ini soil ini ya media tanam yang bagus ya teman-teman, karena tanaman itu butuh nutrisi yang tinggi untuk akarnya, walaupun dia cukup ya untuk ngambil nutrisinya, cuman dia untuk ketahanan lamanya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini soil ini mantap sekali. Soil merek apa aja bisa, semua punya keunggulan masing-masing dan kekurangan pasti ada lah. Kekurangan pada soil ini kan, soil itu kan tanah ya teman-teman ya, soil itu tanah, jadi bahasa Inggrisnya soil itu tanah. Lemak teman-teman, jadi ya banyak jualan tanah, jadi bukan jualan tanah berhektar-hektar, tapi jualan tanah sak-sakan itu teman-teman. Untuk media tanam aquascape yang paling bagus. Ini soil ini nutrisinya tinggi, macam-macam elemen penting ada di unsur-unsur yang ada di soil ini, lengkap sekali yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi tanaman apa aja bisa tumbuh, asal semua itu, walaupun pasir-pasiran atau soil, asal semua itu dirawat. Jangan cuman pengennya hijau, pengennya bagus, tapi nggak pernah dirawat ya, mati teman-teman, mati. Iya, karena tanaman itu makhluk ya, makhluk hidup teman-teman, jadi dirawat sesuai kebutuhannya masing-masing. Tanaman ini berbeda-beda ya, jadi ada walaupun pakai soil, tapi kalau nggak dirawat tetap aja ya, diganti air, suhu dingin, CO2 tercukupi, cahaya tercukupi ya, terus arus ya, itu kalau bisa pakai air isi ulang itu mantap. Nah, oke, ini soil ini sangat keren sekali. Saya sudah berkali-kali nyoba dan hasilnya legender ya, hasilnya itu top ya. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang substrat ya, substrat media tanam apa aja tadi, dari pasir-pasiran untuk pemula, untuk pasir-pasiran, kosmetik, sand, atau kata lainnya di Indonesia-nya itu pasir hias. Bukannya warna-warni itu ya, jadi kalau pasir hias yang warna-warni itu yang di pasaran itu bagusnya untuk memelihara ikan. Kalau untuk media tanam ya seperti ini yang tadi saya jelaskan, natural semua ya, warna-warnanya natural dan tidak mencolok dan tidak mengganggu tanaman yang ditanam tadi ya. Oke, kakiku kram, ganti posisi dulu. Gitu teman-teman ya. Cukup jelas tadi, kalau tidak jelas ya mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf sekali ya, ya kayak gini saya menerangkannya apa adanya aja ya, nggak ada buat-buat, ini aja bekas semua, bekas settingan dulu-dulu. Nggak perlu mewah-mewah ya. Kalau kalian bisa mempraktekkannya dengan baik, bagus, itu sukses sekali untuk aquascape kalian teman-teman. Untuk tentang pasir malang merah, pasir malang hitam ini ya, terus silika coklat, silika kristal ya, terus pasir alor dan kosmetik, pasir natural sand ya, natural sand, dan terakhir soil yang aku media jadi memang harganya agak mahal, cuman kalau kalian penghobi yang benar-benar ingin menghidupkan tanaman, mempercantik tanaman, dan yang penting merawat tanaman dengan baik,
soil ya. Mantap. Yang lain bisa untuk kosmetik sand aja, untuk berhias saja, atau kalau misalnya pasir malang yang ini hitam, cari yang besar-besar ya untuk pengganti rumah bakteri ya, di paling dasar bagus juga untuk penyerapan penjernihannya, bagus juga. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah tentang media tanam yang saya jelaskan tadi ya. Beberapa ada pasir-pasiran dan terakhir soil yang paling rekomen untuk media tanaman. Kalian bisa praktekkan di rumah, semoga berhasil ya teman-teman. Bisa kalian komen di bawah kalau misalnya kalian bingung untuk untuk penjelasan kali ini, bisa kalian komen di bawah. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape atau paludarium atau apa nanti ke depan, tentang hobi seperti ini ya, tentang hobi ikan, tanaman dalam air. Oke, atau jangan lupa subscribe, like, share, komen, bunyikan loncengnya. Salam teles gabas. Dadah.